Hai guys, kenalin aku Nenjo, host dadakan di channel ini. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih guys. Kalau selama ini aku lebih sering bantuin Bang Jo di belakang layar, kali ini aku berkesempatan buat kenalan sama kalian. Oh iya, di video perdana aku kali ini, aku mau ngebahas apa yang lagi aku pakai sekarang nih, yaitu Oppo Reno 13 5G. Nah, kebetulan HP ini udah aku cobain selama 2 minggu lebih, dan di video kali ini aku bakal ceritain nih ke teman-teman gimana rasanya pakai Oppo Reno 13 5G. So, pastiin teman-teman nonton ya sampai habis. Dan tanpa lama-lama, yuk langsung aja check this out. Nah guys, buat mulai video ini, aku mulai bahas HP ini dari desainnya dulu kali ya. Soalnya waktu aku lihat desain HP ini, aku tuh naksir banget sama Oppo Reno 13 5G. Desainnya kelihatan tipis, cantik, dan yang paling aku suka ada motif kupu-kupu di bagian belakangnya. Gimana menurut teman-teman? Cantik kan? Nah, untuk variannya, Oppo Reno 13 5G ini hadir dengan 3 warna. Dan yang lagi aku pegang ini warna plum purple nih yang jujur aku suka banget. Tapi buat teman-teman yang kurang suka warna ini, Oppo juga sediain 2 varian warna lain, yaitu ada Graphite Gray dan Luminous Blue. Nah, tapi di antara itu semua, sejujurnya aku salut banget ya sama Oppo. Karena meskipun secara kasta HP ini adalah smartphone kelas mid-range, tapi ternyata Oppo Reno 13 5G ini juga dibekali sama sertifikasi IP68 plus IP69. Selain itu, teman-teman juga bisa loh foto di dalam air dengan fitur underwater mode. Dan aku udah cobain sendiri nih, HP ini dimasukin air buat foto-foto, dan HP ini nggak rusak sama sekali. Oh iya, ngomongin soal layarnya, desain layarnya pun menurut aku juga udah cukup oke ya. Meskipun dagunya menurut aku masih cukup tebal, tapi kalau ngomongin spek layarnya, ini udah oke banget nih. Dibekali layar OLED 6,67 inch beresolusi Full HD+, layarnya ini bisa ngasilin gambar yang tajam dan warna yang vivid. Nah, speakernya pun juga udah mantep karena pakai stereo. Dan kualitasnya sih menurut aku udah enak banget buat dipakai ngedengerin musik. Untuk sampel audionya, yuk langsung aja kita cek sampel audionya. Nah, lanjut ngomongin soal performa HP ini. Secara spek, Oppo Reno 13 5G ini udah cukup oke nih guys. Dibekali chipset Snapdragon 6 Gen 1 dengan RAM 8GB dan storage 256GB, jujur aku puas banget loh sama experience pakai HP ini. Dipakai sosmed atau aktivitas sehari-hari, HP ini tuh lancar banget. Terus yang paling penting, softwarenya udah yang terbaru nih, yaitu ColorOS 15 dengan Android 15. Oh iya, buat teman-teman yang concern sama software update, bisa dibilang HP ini juga dapat software update yang panjang loh. Oppo menjanjikan HP ini bakal dapat 5 tahun OS update, dan security patch-nya pun juga lama nih guys, dengan update sampai 6 tahun. Nah, terus fitur AI yang disematkan di HP ini pun juga ada banyak. Tapi yang paling aku suka ada di AI Studio-nya, yang bisa convert foto aku jadi foto lucu kayak gini. Gimana? Mirip banget kan sama aslinya? Nah, terus buat yang suka edit foto, ada juga fitur AI Editor, dan di dalamnya ini ada beberapa fitur yang menunjang dalam pengeditan foto, kayak AI Eraser, sama fitur Unblur yang bikin foto kalian semakin menarik. Terus, kalau ngomongin soal baterai, menurut aku baterainya juga awet banget nih guys. Dibekali dengan baterai 5800 mAh, Oppo Reno 13 5G ini terbukti bisa nemenin aku lebih dari 1 harian nih. Apalagi ngecasnya pun juga lumayan cepat. Soalnya aku udah cobain sendiri nih, charger 45 watt SuperVOOC-nya bisa ngecas HP ini dari 0 ke 100 dengan waktu cuma sejaman aja. Nah, pasti teman-teman udah penasaran juga kan sama performa gaming di HP ini? Nah, jadi singkat aja, HP ini tuh harusnya lancar ya buat main game. Soalnya ada fitur AI Hyperboost buat optimalin performa HP ini biar nggak nge-lag. Aku udah buktiin sendiri buat main Mobile Legends di HP ini.
Dan HP ini bisa banget loh dimainin dengan grafik ultra di 90 fps. Sepanjang aku main di HP ini sih, suhunya juga nggak panas dan nggak ada lag ya. Cuma kalau untuk Genshin Impact, aku lebih saranin teman-teman main di grafik low 60 fps aja. Nah, terus lanjut ke aspek berikutnya, yaitu soal kamera. Jujur aku cukup puas loh sama hasil foto HP ini. Secara speknya, HP ini tuh punya 3 buah kamera belakang. Dan untuk kamera belakangnya ini dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Lalu kalau kamera depannya, HP ini dibekali dengan kamera 32 megapiksel, yang hasil fotonya teman-teman bisa lihat di layar berikut ini. Gimana? Bagus kan? Kalau aku sih jujur suka banget sama hasil fotonya ya. Baik kamera utama ataupun ultrawide, hasil fotonya tuh eye-pleasing, detail, dan juga bagus. Untuk portrait mode-nya pun juga aku suka banget. Soalnya separasi bokehnya rapi, dan akunya jadi ke-highlight dengan baik. Pokoknya cocok banget nih buat para cewek-cewek. Nah, terus buat teman-teman yang mungkin tahu fitur live photo di iPhone, di Oppo Reno 13 F5G ini juga ada fitur AI Live Photo yang bisa bikin hasil foto kalian jadi video pendek kalau preview galerinya ditekan agak lama. Secara feel sih ini cukup mirip ya sama iPhone. Dan ngomongin soal iPhone, kalau selama ini teman-teman yang pakai Android suka susah ngirim file ke iPhone, Oppo sekarang menyediakan fitur Share to iPhone yang bakal memudahkan banget nih. Dengan install O+ Connect di iPhone kalian, ini tuh bikin transfer data dari HP Oppo ke iPhone kalian jadi lebih simpel dan juga seamless. Lalu, balik lagi ke hasil fotonya, foto di malam hari pun juga hasilnya menurut aku juga udah lumayan banget nih guys. Soalnya dengan fitur Night Mode yang bisa dipakai di kamera utama dan kamera ultrawide-nya, hasilnya tuh minim noise dan punya detail yang bagus di kondisi low light. Hasil selfie-nya pun juga cukup bagus, dan aku sebagai cewek juga suka nih sama hasilnya. Skin tone-nya oke, dan efek beauty-nya nggak terlalu agresif. Cuma, kalau untuk videonya sih kayaknya bisa diimprove lagi ya sama Oppo. Soalnya meski kamera belakangnya bisa record 4K dengan tajam, namun secara hasilnya menurut aku masih bisa diimprove nih, terutama dari segi stabilisasinya. Sedangkan kalau kamera depannya bisa record di Full HD. Dan berikut adalah sampel videonya. Nah guys, jadi ini adalah perekaman kamera depan dari Oppo Reno 13 F5G dengan resolusi Full HD 30 fps. Menurut teman-teman gimana hasilnya? Tulis ya di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke aspek terakhir, yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, kalau Oppo Reno 13 F5G hadir dengan 2 varian. Untuk varian 8/256 GB, HP ini dijual dengan harga Rp5.599.000, sedangkan untuk RAM 12/256 GB, HP ini dijual dengan harga Rp5.999.000. Nah, untuk aku sih varian base-nya udah cukup ya. Dan yang paling aku suka dari HP ini sih ada di desain yang cantik dan fitur AI-nya yang melimpah. Performanya pun juga bisa dibilang udah lancar banget. Dan HP ini juga udah dibekali fitur NFC serta IP rating terbaik, yang bikin HP ini makin worth it. Pokoknya buat para cewek-cewek sih aku rekomen banget ya HP ini. Dan buat teman-teman yang mau beli Oppo Reno 13 F5G, mumpung lagi promo, yuk langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Nah untuk video reviewnya sih palingan segitu dulu aja ya. Seperti biasa buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Aku Nengjo pamit, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!